Halo semuanya, perkenalkan nama aku Christian Pandapotan Hasibuan dengan NPM E1J023047. Di sini saya akan mempresentasikan resume dari jurnal dan buku mengenai teknik dan hasil pengendalian kultur teknis, kimiawi, dan secara biologi pada tanaman kentang. Latar belakang, kentang dengan nama latin Solanum tuberosum L merupakan suatu komoditi yang populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kentang biasanya digunakan dalam bahan masakan-masakan berat, tidak hanya dalam masakan berat, namun juga di makanan-makanan ringan. Konsumsi kentang sendiri di sektor rumah tangga kita di Indonesia mencapai 874.250 ton pada tahun 2022. Hal ini naik dari tahun 2021, yaitu hanya 771.460 ton. Nah, konsumsi kentang sendiri akan diperkirakan terus naik setiap tahunnya. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan juga kualitas budidaya kentang sangat diperlukan. Nah, salah satu caranya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dari tanaman kentang kita adalah dengan melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Karena pengendalian OPT ini itu dapat membantu tanaman untuk meningkatkan hasil dan meningkatkan kualitasnya tentu. Nah, adapun hal-hal yang dilakukan dalam melakukan pengendalian OPT, khususnya patogen, dapat dilakukan secara kultur teknis, juga dengan kimiawi, dan juga secara biologi. Patogen atau penyakit pada tanaman kentang. Tentu dalam proses budidaya tanaman kentang, kita pasti terdapat ancaman dari organisme pengganggu tanaman. Salah satunya ialah patogen. Penyakit atau patogen pada tanaman kentang dapat berdampak cukup serius bila tidak dilakukan pengendalian secara tepat. Adapun beberapa contoh patogen yang menyerang tanaman kentang ialah Phytophthora infestan. Nah, Phytophthora infestan atau yang biasa dikenal dengan hawar daun menyerang bagian daun dari tanaman kentang sampai mengering. Karena proses fotosintesis terjadi di daun, tentu akan terhambat proses fotosintesisnya yang akan menyebabkan kualitas dan kuantitas dari hasil budidaya kita akan berkurang. Yang kedua adalah Ralstonia solanacearum. Nah, Ralstonia solanacearum atau yang biasa dikenal dengan layu bakteri menyerang bagian pembuluh xilem dan phloem dari tanaman kentang. Nah, dia menghambat proses transportasi air dan nutrisi tanaman sehingga bagian-bagian tanaman itu tidak kedapatan air dan nutrisi begitu, sehingga bagian-bagian tanaman tersebut akan layu bahkan sampai mati begitu. Yang ketiga ada Streptomyces cabies atau yang biasa disebut dengan common scab. Common scab ini menyerang bagian umbi dari tanaman kentang, sehingga kualitas dari umbi tersebut menurun. Nah, karena kualitas dari umbi ini termasuk jelek, sehingga tidak dapat dipasarkan, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi para petani. Dampak serangan patogen. Tentu serangan patogen pada tanaman budidaya kentang memiliki beberapa dampak. Seperti yang sudah beberapa saya sebutkan tadi, tentu serangan patogen itu dapat menurunkan kualitas dari hasil produksi. Nah, karena penurunan kualitas tentu berdampak kepada para petani, sehingga sulit untuk memasarkan kualitas yang buruk begitu. Yang kedua, penurunan kuantitas hasil produksi. Tentu serangan patogen menyebabkan penurunan dari kuantitas jumlah hasil panen gitu. Nah, karena kita kekurangan jumlah atau hasil dari panen, itu juga mempengaruhi daripada petani tersebut. Nah, selain itu, penyakit pada tanaman kentang itu dapat menyebar kepada tanaman dan lingkungan dari tanaman tersebut, sehingga
jika kita tidak melakukan pembersihan atau sanitasi lahan atau lingkungan, itu akan menyebabkan tanaman yang akan kita tanam selanjutnya akan terjangkit oleh penyakit tersebut. Nah, tentu dampak dari serangan patogen yang paling parah itu adalah menyebabkan kematian tanaman, sehingga kita dapat gagal panen gitu. Tentu dari dampak-dampak dari serangan patogen tersebut, kita tahu bahwa itu dapat merugikan kita, sehingga kita perlu mengendalikan patogen dari tanaman kentang. Nah, adapun pengendalian yang dilakukan pada tanaman kentang ialah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dari hasil produksi kita, sehingga patogen-patogen tersebut tidak lagi menyerang tanaman kita, dan tanaman kita bisa fokus untuk tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan hasil yang kita inginkan begitu. Pengendalian patogen tanaman kentang secara kultur teknis. Nah, yang pertama itu pengendalian secara kultur teknis, yaitu salah satunya adalah pemilihan varietas. Pemilihan varietas tahan terhadap penyakit itu penting sehingga tanaman kita itu dapat terhindar dari serangan-serangan patogen-patogen tersebut. Nah, sehingga tanaman kita lebih tahan nih terhadap serangan patogen. Yang kedua itu ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini dilakukan seperti menggemburkan lahan dan juga kita dapat memberikan pupuk organik pada tanah sehingga kebutuhan nutrisi dari tanaman kita itu tercukupi sehingga dia juga dapat melindungi dirinya dari patogen. Nah, yang ketiga itu pola tanam, jarak tanam, dan kedalaman tanah. Nah, hal ini penting karena bila kita melakukan pola tanam yang berdekatan jarak tanamnya begitu, penyebaran dari penyakit tersebut akan sangat cepat sehingga eh, penyebarannya itu lebih cepat dan tanaman kita tuh bisa lebih cepat terjangkit semuanya. Nah, kita jadi tidak sempat untuk melakukan pengendalian begitu. Nah, kita juga dapat melakukan pengendalian dengan irigasi yang tepat. Nah, irigasi yang tepat itu penting karena jika kita melakukan irigasi yang berlebihan sehingga kelembapan tanah meningkat, itu akan mempengaruhi penyebaran dan mengundang penyakit dan hama. Nah, sehingga itu akan dapat mengancam dari tanaman kita. Yang selanjutnya pengendalian patogen tanaman kentang menggunakan kimiawi. Nah, pengendalian secara kimiawi perlu diingat bahwa penggunaannya eh, tidak boleh berlebihan, harus tepat guna, tepat sasaran. Nah, penggunaan pestisida kimia sintetik itu perlu pertimbangan-pertimbangan sebelum dilakukan. Nah, adapun contoh-contoh dari pestisida kimia yang digunakan adalah pestisida kimia fungisida, bakterisida, dan virisida. Nah, berikut merupakan gambar dari contoh-contoh produk pestisida kimia yang dijual di pasaran. Ada anti-Jerman, Visan, dan Skor. Pestisida kimia ini dapat mengendalikan fungi atau jamur, bakteri, sida itu dapat mengendalikan bakteri, virisida itu dapat mengendalikan virus. Selanjutnya, pengendalian patogen tanaman kentang secara biologi. Tentu tadi sudah kimia, sekarang secara biologi. Pengendalian secara biologi ini termasuk penting karena dapat menjaga lingkungan dari lahan kita dan juga aman bagi manusia, bagi tanaman, bagi lingkungan. Itu juga bagus dalam meningkatkan hasil dan kualitas dari tanaman kita termasuk kentang. Nah, adapun contoh pengendalian patogen tanaman kentang secara biologi adalah penggunaan agen hayati dan pestisida biorasional. Nah,
Salah satu penggunaan agen hayat yang kita lakukan adalah seperti yang pada gambar sebelah kiri, itu bakteri subtilis. Bakteri subtilis ini dia dapat mencegah dari beberapa penyakit penting pada tanaman kentang. Yang sebelah kanan ada Trichoderma spp. Trichoderma spp ini juga digunakan dalam pengendalian patogen tanaman kentang. Perlu dilakukan pengendalian patogen secara biologi karena dapat berkelanjutan bagi pertanian. Jika kita terus-menerus melakukan penggunaan pengendalian patogen menggunakan kimiawi, itu akan berdampak buruk pada kualitas tanah tentu dan lingkungan sekitar dari lahan tersebut, yang akan berdampak juga pada manusia, sehingga pengendalian patogen secara biologi ini penting untuk dilakukan. Adapun kesimpulan yang bisa saya berikan dari hasil presentasi saya adalah bahwa pengendalian patogen tanaman kentang tidak hanya berfokus pada satu metode, sehingga dapat dilakukan dengan mencampur atau memadukan teknik-teknik seperti kultur teknis, secara kimiawi, dan biologi. Nah, perpaduan dari pengendalian tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dari kondisi target pengendalian kita, sehingga pengendalian yang dilakukan dapat tepat dan secara berkelanjutan. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Maafkan saya bila ada salah penyampaian dan ada salah yang saya ucapkan. Saya mohon ampun. Terima kasih dan sampai jumpa.